Suku Bodo adalah salah satu suku asli terbesar di wilayah timur Laut India, terutama bermukim di negara bagian Assam. Mereka termasuk dalam kelompok etnolinguistik Tibeto-Burma dan merupakan bagian dari komunitas besar yang disebut Bodo Kachari. Bahasa mereka disebut bahasa Bodo, yang telah diakui sebagai salah satu dari 22 bahasa resmi di India dalam konstitusi India. Suku Bodo memiliki sejarah panjang yang kaya akan tradisi lisan dan budaya agraris. Mereka telah mendiami dataran Assam selama berabad-abad dan memainkan peran penting dalam pembentukan peradaban lokal di kawasan Brahmaputra. Sejak lama, suku ini dikenal sebagai petani ulung dan penjaga hutan. Mayoritas masyarakat Bodo bekerja sebagai petani, khususnya menanam padi, jagung, dan tanaman lain yang tumbuh subur di daerah Assam. Selain bertani, mereka juga menggantungkan hidup dari kerajinan tangan, peternakan, dan perikanan. Dulu, masyarakat Bodo menganut kepercayaan animisme, namun sekarang banyak dari mereka memeluk Hindu, terutama sekte Vaishnavisme. Ada pula komunitas kecil yang memeluk Kristen. Namun, tradisi lokal seperti menyembah alam dan arwah leluhur tetap dipertahankan dalam berbagai ritual dan upacara adat. Bahasa Bodo memiliki aksara sendiri, tetapi saat ini lebih umum ditulis dalam huruf Devanagari. Seiring dengan perkembangan zaman, sastra Bodo semakin tumbuh dan telah menjadi bagian penting dari warisan budaya India. Banyak karya puisi, cerita rakyat, dan drama telah ditulis dalam bahasa ini. Pakaian tradisional wanita Bodo disebut dohona, yaitu sejenis kain panjang yang dibungkus dari dada ke bawah. Pria biasanya mengenakan kain gamosa dan pakaian sederhana lainnya. Motif tenun khas Bodo sangat artistik dan berwarna-warni, yang mencerminkan nilai estetika dan simbolisme budaya mereka. Musik dan tarian adalah bagian tak terpisahkan dari budaya Bodo. Tarian seperti Bagurumba sangat terkenal dan biasanya ditampilkan dalam festival atau perayaan. Musik tradisional mereka sering menggunakan alat seperti ham drum, siphung, seruling bambu, dan serja, sejenis alat dawai tradisional. Suku Bodo telah lama memperjuangkan identitas dan otonomi mereka. Pada tahun 2003 dan 2020, pemerintah India menyepakati pembentukan Bodoland Territorial Region (BTR), sebuah wilayah otonomi khusus bagi komunitas Bodo di Assam, sebagai bentuk pengakuan terhadap identitas dan aspirasi mereka. Suku Bodo adalah salah satu etnis penting di India yang memiliki kekayaan budaya, bahasa, dan sejarah yang mendalam. Suku Bodo memiliki adat dan budaya yang sangat kaya, diwariskan secara turun-temurun dan tetap dipelihara dengan bangga hingga hari ini. Budaya mereka mencerminkan kehidupan agraris, keselarasan dengan alam, serta nilai gotong royong yang kuat. Salah satu kekayaan budaya suku Bodo adalah ritual-ritual adat yang syarat makna. Kherai Festival, ini adalah upacara religius terpenting suku Bodo. Dilaksanakan untuk memohon keselamatan, panen yang baik, dan kedamaian masyarakat. Dalam upacara ini, seorang perempuan yang disebut Dodini akan menari dalam keadaan trans kerasukan spiritual diiringi musik tradisional. Garja Festival dilaksanakan untuk membersihkan desa dari energi jihad dan penyikit. Ritual ini sering melibatkan persembahan kepada dewa-dewa lokal. Ritual pemujaan terhadap Batou, yaitu dewa utama suku Bodo, yang disimbolkan oleh pohon siju, sejenis pohon euphorbia. Pohon ini biasanya ditanam di halaman rumah dan dikelilingi pagar bambu sebagai simbol kesucian. Budaya Bodo sangat kental dengan musik dan tarian, yang ditampilkan dalam berbagai perayaan dan festival. Tarian Bagurumba merupakan tarian tradisional paling terkenal, dilakukan oleh para perempuan dengan gerakan yang lembut dan luwes seperti kupu-kupu, mengenakan pakaian berwarna-warni dan ornamen khas. Mereka menggunakan alat musik khas seperti ham gendang dari kayu dan kulit, siphung seruling bambu panjang, serja alat musik dawai seperti biola tradisional, jota dan gongwa alat ritmis dari logam. Wanita Bodo mengenakan dohona, kain panjang yang dibalut dari dada ke bawah.
Mereka juga memakai blus prisa di bagian atas serta selendang khas yang disebut aroy. Hiasan kepala dan perhiasan emas atau perak lokal juga menjadi bagian penting dari busana mereka. Pria Bodo memakai gamsya, sejenis kain sarung, dan jaket lengan pendek saat acara adat. Motif tenun pada kain tradisional Bodo sangat unik dan biasanya mencerminkan simbol-simbol alam seperti bunga, hewan, dan burung. Suku Bodo hidup dalam struktur masyarakat yang kolektif, di mana keputusan desa sering diambil bersama oleh para tetua dan tokoh adat. Mereka sangat menjunjung gotong royong, terutama dalam hal bertani, membangun rumah, dan kegiatan adat. Peran perempuan dalam masyarakat cukup kuat, terutama dalam pelestarian budaya dan pengorganisasian acara adat. Selain Herai dan Garja, mereka juga merayakan Biwisago, perayaan Tahun Baru Bodo yang penuh kegembiraan, ditandai dengan tarian, nyanyian, dan penyembelihan hewan sebagai persembahan. Domasi, sebuah festival keluarga yang diisi dengan makan bersama dan ritual syukuran terhadap leluhur. Wanita suku Bodo bukan hanya bagian penting dari komunitas mereka, tetapi juga simbol kekuatan budaya dan keindahan tradisi. Kecantikan mereka mencerminkan keselarasan antara alam, kesederhanaan hidup, dan kekayaan budaya lokal yang terus dijaga secara turun-temurun. Wanita Bodo dikenal memiliki kecantikan alami yang eksotis dan bersahaja. Ciri khas mereka, kulit berwarna sawo matang hingga cerah alami, hasil dari gaya hidup sehat dan lingkungan pedesaan yang bersih. Rambut hitam tebal dan panjang, yang sering dirawat secara tradisional dengan minyak alami. Mata mereka berbentuk agak sipit dan tajam, mencerminkan akar etnis dari rumpun Tibeto-Burma. Senyum mereka hangat dan ramah, mencerminkan sifat asli yang terbuka dan sopan terhadap sesama. Wanita Bodo tampil mempesona dalam balutan busana tradisional. Dohona kain panjang khas Bodo, dibalut dengan elegan dari dada ke bawah, dihiasi motif tenun berwarna cerah yang artistik. Aksesori seperti kalung emas atau perak, anting tradisional, dan hiasan rambut menjadikan penampilan mereka semakin anggun. Mereka juga mengenakan selendang aroy sebagai simbol kehormatan dan identitas wanita Bodo. Penampilan ini tidak hanya menampilkan kecantikan luar, tetapi juga menggambarkan rasa bangga terhadap budaya lokal. Selain kecantikan fisik, wanita suku Bodo dikenal memiliki kepribadian dan peran sosial yang luar biasa, seperti sejak usia muda, mereka terbiasa membantu keluarga di ladang, memintal kain, atau mengurus rumah tangga. Mereka kuat secara mental maupun fisik. Wanita Bodo sangat ahli dalam menenun kain tradisional, membuat perhiasan, serta menjaga seni tari dan musik leluhur. Di zaman modern, banyak wanita Bodo telah menempuh pendidikan tinggi dan bekerja sebagai guru, perawat, aktivis budaya, hingga pejabat lokal. Mereka adalah pelindung utama budaya Bodo, mengajarkan bahasa, mengadakan upacara adat, dan mewariskan nilai-nilai tradisional kepada generasi berikutnya. Wanita Bodo terkenal dengan sifat ramah dan rendah hati, menghargai keluarga dan komunitas, setia dan penuh kasih, bijaksana dalam mengambil keputusan. Sifat-sifat ini membuat mereka bukan hanya dicintai di komunitasnya, tetapi juga dihormati oleh etnis lain di wilayah Assam dan sekitarnya. Suku Bodo merupakan salah satu kelompok etnis paling tua dan berpengaruh di wilayah timur Laut India, terutama di negara bagian Assam. Mereka adalah bagian dari komunitas besar Bodo Kachari, dan diyakini sebagai penduduk asli yang mendiami daerah dataran Brahmaputra sejak ribuan tahun silam. Suku Bodo berasal dari rumpun etnolinguistik Tibeto-Burma, yang secara historis bermigrasi dari daerah pegunungan Tibet ke wilayah timur Laut India. Mereka merupakan bagian dari gelombang migrasi kuno yang membawa bahasa, kebudayaan, dan sistem sosial yang unik. Kata Bodo sendiri mengacu pada sebuah kelompok etnis yang memiliki akar budaya khas, serta penutur bahasa Bodo, yang merupakan salah satu dari bahasa Bodo Garo, cabang dari rumpun Sino-Tibetan. Dalam catatan sejarah lokal dan legenda rakyat,
suku Bodo disebut-sebut sebagai pendiri komunitas awal yang tinggal di sepanjang Sungai Brahmaputra dan berperan penting dalam pengembangan agrikultur dan sistem sosial lokal. Seiring waktu, suku Bodo berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah Assam bagian barat dan tengah. Mereka dikenal sebagai petani ulung, serta pemilik pengetahuan tradisional tentang irigasi dan pengelolaan sumber daya alam. Beberapa kerajaan dan kelompok politik lokal di masa lampau, seperti Koch dan Kachari, diyakini memiliki hubungan darah atau asal-usul budaya yang kuat dengan suku Bodo. Suku Bodo secara historis sering dikaitkan dengan komunitas Kachari, yang juga berasal dari akar etnis yang sama. Banyak sejarawan meyakini bahwa kerajaan Kachari yang pernah berdiri di Assam abad ke-13 hingga ke-18 memiliki pengaruh besar dari tradisi dan sistem kepercayaan Bodo. Nama-nama daerah seperti Dima Hasao, Kokrajar, dan Baksa masih menjadi pusat populasi dan budaya Bodo hingga kini. Pada abad ke-20, muncul gerakan untuk pengakuan identitas suku Bodo. Mereka memperjuangkan hak atas tanah leluhur, pelestarian bahasa, serta sistem pendidikan dan politik yang mengakomodasi budaya lokal. Tahun 2003, pemerintah India menyetujui pembentukan Bodoland Territorial Council (BTC) sebagai bentuk otonomi administratif di bawah Assam. Tahun 2020 dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Damai Baru Bodo Accord 2020 yang memperluas hak dan pengakuan terhadap masyarakat Bodo, termasuk pembentukan Bodoland Territorial Region (BTR). Perjuangan ini mencerminkan semangat dan kesadaran tinggi masyarakat Bodo dalam menjaga warisan nenek moyang mereka. Meskipun telah mengalami perubahan akibat modernisasi, suku Bodo tetap mempertahankan bahasa Bodo yang kini diajarkan di sekolah-sekolah dan dipakai di media lokal, upacara adat dan kepercayaan tradisional, serta sistem sosial dan struktur masyarakat yang berbasis kolektif dan demokratis. Generasi muda Bodo pun kini semakin aktif dalam seni, sastra, dan pendidikan, menjadikan warisan mereka tetap relevan di zaman modern.